warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati Nur Jamilah dari Administrasi Publik 4B. Nah, pada kesempatan ini, saya bersama kawan-kawan saya yang lainnya akan membahas satu materi mengenai administrasi kepegawaian untuk pembangunan. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Berbicara tentang administrasi kepegawaian, apa sih itu administrasi kepegawaian? Nah, administrasi kepegawaian merupakan segala sesuatu atau seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai satu tujuan. Menurut Paul P. Gores, Charles dan juga Thomas berpendapat bahwa administrasi kepegawaian ini merupakan tata cara atau prosedur mengorganisasikan dan memperlakukan orang yang bekerja sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan profesionalitasnya. Nah, secara fungsional, administrasi kepegawaian negara itu mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja manusia sebagai usaha kerjasama dalam merumuskan tujuan, sasaran pokok kebijaksanaan politik, dan menyusun organisasi untuk menyelenggarakan pelaksanaan tujuan sasaran pokok atau kebijaksanaan politik itu sendiri. Adapun tujuan administrasi kepegawaian itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada effective utilization of human resource, yang artinya memanfaatkan tenaga manusia secara efektif. Yang kedua, ada desirable working relationship among all members of the organization, yaitu membangun sistem yang integral. Nah, di sini berarti setiap subsistem itu harus saling berhubungan dan melaksanakan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, yaitu maksimum individual development, yang artinya mengembangkan kecakapan individu semaksimal mungkin. Kenalkan, nama saya Nadila Davina dari Program Studi Administrasi Publik 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat administrasi kepegawaian untuk pembangunan. Yang pertama ada status kepegawaian. 1. Pegawai percobaan. Status pegawai percobaan disandang selama pegawai yang bersangkutan masih tergolong baru. Secara hukum, pegawai dengan status percobaan ini mempunyai kedudukan yang lemah di lembaga pemerintahan maupun swasta. 2. Pegawai harian. Pegawai dengan status ini digaji 1 hari sekali, atau 2 hari sekali, seminggu sekali, atau 2 minggu sekali. Tergantung kepada kesepakatan awal. Biasanya, pegawai dengan status ini berlaku asas no work, no pay, atau tidak bekerja, tidak ada upah. Jadi jika seseorang itu tidak bekerja, maka ia tidak mendapatkan upah. 3. Pegawai bulanan. Orang yang bekerja dengan menerima upah berdasarkan waktu setiap 1 bulan sekali. Dengan status ini, upah pegawai tidak berdasarkan jumlah hari kerja, tetapi upah dibayarkan sama, yaitu sebulan. Pada beberapa perusahaan besar, pegawai bulanan juga diberi hak pensiunnya yang besar tergantung pada kemampuan dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian 4. Pegawai borongan. Pegawai yang bekerja pada suatu lembaga atau perusahaan, baik pemerintahan maupun swasta, dengan menerima upah berdasarkan hasil kerja yang dicapainya. 5. Pegawai musiman. Pekerja yang bekerja selama jangka waktu tertentu. Pegawai musiman ini banyak dijumpai di perusahaan yang kegiatan operasionalnya bersifat musiman, seperti contohnya perkebunan, garam, dan soda. Nah, yang kedua ada sistem kepegawaian. 1. Sistem kawan atau patronage system. Sistem kawan bersifat subjektif, artinya pengangkatan seorang pegawai berdasarkan hubungan pribadi. 2. Sistem kecakapan atau merit system. Sistem
kecakapan bersifat objektif. Pada pengangkatannya itu berdasarkan pada kecakapan yang dimiliki. 3. Sistem karir atau career system diterima menjadi pegawai karena pertimbangan kecakapan, kesempatan untuk mengembangkan bakat, serta kecakapan terbuka selama pegawai mampu bekerja. Yang ketiga ada sistem penggajian. 1. Sistem pengupahan menurut waktu. Sistem pengupahan menurut waktu merupakan sistem pengupahan yang didasarkan atas jumlah waktu para pekerja bekerja. 2. Sistem pengupahan menurut hasil kerja. Sistem pengupahan menurut hasil kerja yaitu pengupahan didasarkan atas hasil kerja dari masing-masing pekerja. Dengan sistem ini, pekerja akan cenderung lebih giat. 3. Sistem pengupahan berdasarkan standar waktu. Dengan sistem ini, upah dibayarkan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Upah dalam sistem ini pada umumnya berbentuk premi atau bonus di samping upah yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu. 4. Sistem pengupahan menurut kerja sama pengusaha dan pekerja. Sistem ini meliputi pembagian keuntungan yang pembayarannya dilakukan, kemudian sebagian tambahan atau dikombinasikan dengan sistem pembayaran upah yang lainnya. Sistem ini disebut tunjangan atau fringe benefit atau pembayaran secara tidak langsung. Saya Muhammad Rizky Fauji dari Administrasi 4C ingin menjelaskan proses penerimaan tenaga kerja. Yang pertama, penarikan tenaga kerja dilakukan setelah diketahui kualifikasi yang harus dimiliki tenaga kerja yang akan dicari, antara lain menyangkut pengetahuan, pengalaman, kepribadian, dan sebagainya. Yang kedua, sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja berasal dari dalam dan luar. Sumber tenaga kerja dari dalam berasal dari kepegawaian perusahaan tersebut. Adapun dari luar yaitu teman-teman pegawai perusahaan. 2. Badan penetapan tenaga. Dan 3. Lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, seleksi dan otoritas. Seleksi dibutuhkan untuk mendapatkan pegawai yang berkompeten dan mampu dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Seleksi dimaksud untuk memilih bibit-bibit unggul. Orientasi ini bertujuan untuk menyesuaikan pekerjaan atau pegawai baru kepada lingkungan perusahaan. Panduannya yaitu pada umumnya seleksi dilaksanakan apabila pendaftar lebih dari jumlah lowongan yang tersedia dalam perusahaan. Setelah lolos seleksi, pegawai tersebut harus mengikuti orientasi. Perkenalkan, nama saya Rita Lasmara Dewi, saya dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembinaan dan keamanan tenaga kerja. Ada beberapa faktor keselamatan dan keamanan tenaga kerja yang harus diperhatikan oleh para panitia pembina kerja. Yang pertama ada tata ruang. Bagaimana tata ruang ini harus nyaman untuk para pekerja. Yang kedua adalah pakaian. Pakaian ini bisa mempengaruhi bagaimana pekerja itu bisa bekerja dengan baik. Contohnya seperti tidak boleh memakai sepatu hak tinggi, yaitu di tempat-tempat tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Yang ketiga adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang harus kondusif dan juga harus bisa nyaman untuk para pekerja, seperti lingkungan yang sejuk dan juga tidak bising. Produktivitas kerja. Menurut Louis Subirin pada tahun 1999 pada Asia Productivity Congress, produktivitas adalah rasio antara produksi ataupun output dan juga seluruh biaya produksi atau input. Ada beberapa aspek
produktivitas kerja menurut Ragian, yaitu yang pertama, perbaikan yang terus-menerus, yang kedua, tugas pekerjaan yang menantang, yang ketiga, kondisi fisik di tempat kerja. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama, keterampilan pegawai. Karena pegawai yang tampil akan mampu bekerja dengan baik dan juga bisa menggunakan fasilitas kerja dengan baik. Lalu ada bersemangat dan bertanggung jawab. Dan juga yang ketiga ada tingkat penghasilan. Bagaimana tingkat penghasilan ini bisa mempengaruhi bagaimana konsentrasi pekerja itu bisa fokus dengan baik. Yang keempat ada sikap mental. Dalam sikap mental itu ada 3 poin. Yang pertama, motivasi kerja, disiplin kerja, dan etika kerja. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, mahasiswa Ilmu Administrasi Publik 4B. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya mengenai administrasi kepegawaian. Nah, yang sekarang itu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Apa sih yang mempengaruhi produktivitas kerja itu? Yang pertama, seorang pegawai atau pekerja itu harus memiliki keterampilan. Kenapa? Dengan pegawai memiliki keterampilan akan mampu bekerja serta menggunakan fasilitas kerja dengan baik. Nah, yang kedua itu bekerja dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Kenapa? Terwujudnya apabila pegawai atau pekerja merasakan kebutuhan hidupnya, baik itu fisik ataupun non-fisik, relatif terpenuhi, kebutuhan psikologis dan ekonomis. Yang ketiga, tingkat penghasilan. Penghasilan yang memadai dapat menimbulkan konsentrasi sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, sikap dan mental. Sikap dan mental itu yang pertama itu mempunyai motivasi kerja. Apa itu motivasi kerja? Dengan kita akan melakukan sesuatu, mempekerjakan sesuatu, pasti itu ada dorongan sehingga kita melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua itu disiplin kerja. Di sebuah perusahaan atau organisasi, peraturan pasti ada. Nah, peraturan itu wajib kita patuhi karena akan mempengaruhi keefektifan, keefisienan, sehingga akan berhasilnya produktivitas kerja. Yang ketiga itu etika yang kita harus jaga dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Selanjutnya, pemutusan kerja dan pensiun. Hakikat pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan secara terhormat. Yang kedua dapat dilakukan pemutusannya itu secara tidak hormat. Nah, pemberhentian pegawai negeri sipil ini telah diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2014. Nah, apa sih alasan faktor yang sehingga bisa pemutusan hubungan kerja? Yang pertama itu pemutusan hubungan kerja pegawai atau pekerja karena keinginan pengusaha itu sendiri. Salah satu faktornya karena si pegawai itu tidak cakap dalam masa percobaan atau sering nangkring. Yang sudah saya jelaskan di atas bahwa produktivitas kerja itu yaitu harus mempunyai keterampilan, mempunyai jiwa semangat yang tinggi, tanggung jawab yang penuh. Mungkin pegawai yang dipecat atau diputus secara tidak hormat itu karena mungkin tidak mempunyai salah satu yang sudah jelaskan di atas bahwa tidak mempunyai semangat, tidak mempunyai rasa tanggung jawab atau tidak terampil, sehingga terjadilah pemutusan kerja secara tidak terhormat. Yang kedua itu pemutusan hubungan kerja kepada pegawai atau pekerja karena alasan yang disebabkan oleh hal-hal seperti meninggal dunia, perjanjian kerja berakhir atau berakhirnya masa kontrak, atau pekerjaan itu telah selesai. Di sini nama saya Ratna Nabilah dari Administrasi Publik 4C. Selanjutnya ada pensiun. Pensiun berarti jaminan hari tua yang diberikan sebagai balas jasa terhadap pegawai atau pekerja yang telah bertahun-tahun mengabdi kepada negara atau perusahaan.
Kesimpulannya, administrasi kepegawaian adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai tujuan. Dalam pelaksanaan administrasi di suatu negara tentunya akan memerlukan sumber daya manusia atau SDM yang memadai. Seorang aparatur negara harus mampu bekerja, mempunyai skill, serta spesialisasi dalam satu bidang yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Selain itu, keterampilan dan kemampuan profesional tinggi diperlukan agar pelaksanaan tugas dalam dilakukan secara efisien dan efektif. Oleh sebab itu, kegiatan peningkatan kualitas kepegawaian sebagai sumber daya manusia dalam aparatur negara ditingkatkan melalui rangkaian pembinaan sumber daya manusia dan penyempurnaan administrasi kepegawaian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.